Nampaknya saya curiga bahwa, dan hampir saya ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Berdasarkan energi yang kita tarik, ya memang Pak Jokowi punya keturunan dari salah satu Wali Songo, yaitu yang katanya Wali Songo, salah satunya adalah dari Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalaye di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa pastinya di video kali ini aku akan menayangkan video-video terbaru dari Serem Midnight. Dan buat kalian tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Terus jangan lupa support channel aku ya, dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, aku di sini nggak sendiri ya teman-teman. Aku bersama suami aku, dan pastinya kita akan membahas apa, Pi? Iya, hari ini kita mau bahas tentang salah satu isu yang sempat mencuat, yaitu benarkah Pak Jokowi itu masih keturunan dari salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Jadi kalau memang benar, berarti beliau ya bisa dikatakan apa namanya, keturunan dari Nabi kan, berarti. Para wali ya? Iya kan, wali itu nyambung sampai Nabi. Oh iya, iya. Berarti kan beliau berarti juriannya Nabi berarti, ya kan gitu. Itu kan pasti menarik ya. Iya. Memang sempat isu ini sempat mencuat beberapa tahun yang lalu, tapi akhirnya nggak kelihatan lagi gitu ya. Jadi kita coba bahas tentang itu. Iya, oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian penasaran kan? Pastinya langsung aja kita masuk ke segmen Poltis. Oke, Papi. Jadi ini sepertinya menarik banget ya. Pastinya buat para haters nih, udah langsung apaan sih? Mana ada? Apalagi bahasa kasarnya, apa itu Mulyono tuh keturunan ini gini. Kalau misalkan dari pandangan kita berdua nih ya gitu. Coba Pi, penasaran banget. Jadi gini, ini isunya sempat bukan isu sebenarnya. Jadi beberapa tahun yang lalu, sebelum, kalau nggak salah itu sebelum Pak Jokowi maju lagi sebagai presiden ya, calon presiden waktu itu. Nah, itu sempat dari salah satu ulama yang sangat disegani di daerah Madura. Nah, namanya kalau nggak salah Kiai Haji Hanan ya, Abdul Hanan kalau nggak salah. Nah, beliau tuh punya satu manuskrip. Manuskrip itu tahu apa? Apa itu, Pi? Catatan, ya. Oh. Jadi catatan. Silsilah Jadi ya catatan bisa berisi silsilah, bisa isi macam-macam. Jadi namanya manuskrip. Manuskrip itu adalah catatan yang berdasarkan sejarah, berdasarkan catatan masa lalu. Jadi kan Madura itu kan masih ada kaitannya dengan Jawa lah istilahnya ya, masih kaitan kuat. Nah, jadi pada zaman Wali Songo itu juga ada catatan-catatan yang mencatat tentang keturunan-keturunan silsilah dari junjungan kita Nabi Muhammad gitu ya, sampai ke Wali Songo ya. Nah, jadi kan memang Wali Songo itu sebenarnya memang udah dipastikan mereka itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad gitu ya, keturunan ya kan, keturunan tuh bisa jalurnya panjang ya kan, karena sejarah udah ribuan tahun gitu. Nah, termasuk juga yang mencuat ini adalah tentang silsilah dari Sunan Giri ya. Sunan Giri itu kan salah satu dari
Wali Songo, Wali Songo, ya kan. Nah, ternyata di situ mungkin nanti kita tampilkan ya di sini ya. Saya juga mungkin nggak usah bacain nama-namanya, siapa benar. bapaknya, siapa anaknya, siapa itu kan pusing juga ya kalau kayak gitu ya. Ya, sebenarnya kalau sahabat-sahabat semua nyari di YouTube ada sih penjelasannya gitu ya. Nah, kebetulan saya juga tadi juga sempat ngelihat beberapa video yang berkaitan tentang itu gitu. Nah, cuma kan karena kita segmennya ini adalah politis yang kita menggunakan tarikan energi untuk ke tarot, ya. Jadi nanti kita lihat dari tarot, kira-kira bisa nggak kita melihat dari tarot menarik energi yang benar nggak sih Pak Jokowi itu masih keturunan dari Sunan Giri. Ya, kalau berdasarkan catatan Pak Kiai Haji Hanan itu, ya Pak Jokowi itu adalah keturunan ke-16. Dan yang paling heboh itu menurut saya sebetulnya, saya 95% nampaknya saya curiga bahwa, dan hampir saya don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Jadi dari Sunan Giri itu sampai bapaknya Pak Jokowi terus ke Pak Jokowinya. Jadi dari jalur bapak. Nah, kalau menurut versinya Kiai Haji Hanan ini yang berasal dari Madura, memang diyakinin, dia merasa sangat yakin 95% bahwa Pak Jokowi itu keturunan ke-16 dari Sunan Giri. Ya, gitu. Iya, tapi memang benar. Gimana Mami mendengar berita ini kira-kira? Ya takjub ya, karena ya kalau dibilang zaman sekarang itu orang udah nggak ada yang memperdulikan kita ini keturunan apa gitu loh, nggak ada yang maksudnya ngeh sama leluhur kita. Kalau zaman sekarang mah orang pada ini anak-anak Gen Z lah apa, jadi kayak yang itu mah apalah apa kayak begitu loh. Jadi kayak udah yang asing ya bagi anak-anak zaman sekarang. Beda mungkin kalau kayak aku masih ya mempercayai itu, karena kita pribadi kan uyut-uyutnya itu ya kalau bisa dibilang ya sama sebenarnya mah. Kita tuh jalurnya terahnya sama, hanya berbeda kita keluarnya dari ibu kita sendiri, yang itu ya ibu kamu gitu. Jadi saya tadi juga sempat nonton satu video yang 2 tahun yang lalu, itu dari salah satu ya termasuk ulama juga, itu Cak Nun namanya ya. Beliau membahas tentang yang namanya wali. Jadi wali Allah itu apa sebenarnya? Siapa yang dikasih gelar wali? Ya kan? Kayak misalnya Wali Songo, ya kan? Jadi kata wali itu apa gitu loh kan. Wali itu kan bisa dikatakan kayak misalnya wali kelas, berarti kan yang mewakili ya. Seperti itu kalau secara harfiahnya. Nah, ternyata di dalam pemahaman kita sebagai muslim, wali itu ternyata sangat luas pemahamannya. Apa tuh? Jadi wali Allah itu tidak hanya cuma kayak misalnya ada wali yang dikatakan tersembunyi. Ada wali yang dia wali tapi dia nggak pernah nampilkan diri ke masyarakat. Jadi dia tuh begitu dekat sama Allah, tapi dia tidak menonjolkan diri. Bahkan mungkin orang, sebagian orang anggap tuh kayak berandalan ya, kayak orang yang nggak alim gitu loh. Padahal dia wali. Ada wali yang tersembunyi gitu, ada istilahnya lah ya. Ada istilahnya. Kemudian ada wali yang katanya ya mungkin kayak wali majub ya, atau apa ya istilahnya, kayak wali yang ada di daerah Ciamas itu loh. Abasari ya. Itu jadi ada yang wali yang dia memang karena saking cintanya sama Allah, dia itu sambil seluruh pikiran dan hidup dia itu udah hanya Allah aja gitu. Jadi dia sekitar itu nggak tahu orang lagi gitu, kayak orang yang nggak sadar diri. Padahal isi otak nih ya, badan dia, hati dia, jantung dia, semua itu cuma ingatnya Allah doang. Sehingga dia kesadarannya terhadap lingkungan jadi kayak berkurang gitu. Kayak nggak sadar diri sama orang sekitar gitu. Nah, ada juga wali yang memang mengajarkan, misalnya memberikan pelajaran ya kan, kayak misalnya para kiai, ulama-ulama yang apa istilahnya benar-benar mendalami agama gitu kan, mereka memberikan pelajaran.
Iya. Nah, jadi wali itu ternyata banyak gitu. Nah, di dalam video itu juga sempat menyinggung bahwa sebenarnya kategori wali itu siapa yang disebut wali ya. Jadi wali bisa disebut seorang wali karena mempunyai sifat-sifat wali kan. Ya kan? Jadi sifat-sifat wali itu apa? Penyabar. Ya. Kesabarannya itu luar biasa. Welas asihnya gitu ya, Pi ya. Sabar gitu. Tuh kemudian tenang, ya kan? Ketiga itu sangat menyayangi orang, ya kan? Kemudian ya selain itu pasti perilaku dia lah, misalnya taat beragama, sholatnya, tirakatnya, kemudian mungkin puasanya dan sebagainya lah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari kategori-kategori wali itu, ya sebenarnya kalau menurut saya ya pribadi, Pak Jokowi itu nggak ada yang bisa tandingin kesabaran dia, ya kan? Bayangin ya sekarang aja sekarang aja dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang dia dihina terus aja masih sabar aja gitu ya. Masih bisa senyum, masih bisa ramah ke masyarakat gitu loh, yang mungkin bisa dibilang kalau beliau turun nih ke satu daerah dan di situ ada yang pembencinya tapi tetap aja dia terima juga, ya kan? Gitu. Dan nggak munafik lah ya, pastinya pembencinya di saat beliau turun ke daerah tersebut pasti langsung, ih bapak nggak munafik sih, kelihatan banget kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari salah satu kategori wali itu adalah kesabaran, kemudian ketulusannya, ya itu ya Pak Jokowi memasuki kategori itu, ya kan? Menurut saya untuk bisa bersabar seperti Pak Jokowi itu nggak mudah ya. Kita aja kegencet dikit aja, misalnya ada orang nyinggung kita aja udah ngamuk-ngamuk, kita kan, betul nggak? Ya kan? Orang dia dihina sampai kayak gimana, sabar ya. Makanya kadang-kadang mikir nih orang apa ya hatinya ya. Kalau kita jadi dia ya, apalagi maaf kata nih ya, dia kalau mau pakai kekuasaan, apa sih kurangnya? Bisa kan? Misalnya selama dia jadi presiden ada orang hina dia lah, keluarga dia lah. Kalau dia misalnya mau pakai nih, aku sebagai presiden nih, wah habis tuh orang. Paling besok tinggal nama. Ya kan? Ibaratnya gitu kalau dia mau gitu loh. Walaupun sekarang zaman demokrasi, tetap aja kan bisa dipakai cara-cara macam-macam gitu loh. Tapi beliau enggak, ya kan? Enggak gitu loh, dibiarin aja. Sampai bahkan dia udah nggak jabat pun dia biarin aja. Ya kan? Kalau belakangan ini kemudian yang menempuh jalur hukum, karena ya memang itu sebagai bentuk pembelajaran. Karena orang-orang ini sudah keterlaluan istilahnya. Sudah terlalu ibaratnya itu memutarbalikkan itu udah terlalu jauh. Harusnya udah selesai lah gitulah ya. Udah nggak usah ganggu-ganggu orang lagi gitu loh. Tapi kan masih terus gitu ya. Jadi ya sebagai manusia ya wajar aja lah. Dia harus membela harkat martabat dirinya dia, keluarga dia kan. Jangan nanti dia udah nggak ada, tapi orang-orang berimage tentang kejelekan dia, padahal itu nggak ada. Padahal itu fitnah gitu loh. Jadi wajar aja kalau sekarang ini dia melakukan tindakan hukum dan sebagainya, ya menurut saya harusnya dari dulu-dulu Pak, gitu loh. Tapi kalau kata aku ya, kalau pandangan aku, kayaknya Pak Jokowi itu gabut, jadi ya udah ladenin aja gitu ya nggak sih? Iya mungkin sekarang kan dia nggak banyak kerjaan lagi ya, jadi ya kan? Tapi kalau menurut saya, kenapa nggak dari dulu Pak gitu loh. Misalnya waktu zaman presiden ada yang hina gitu kan, udah tuntut aja langsung gitu ya. Waduh rasanya kayak gimana gitu kan. So kelihatannya kayak yang ya udah lagi nggak ada kerjaan, lagi nggak repot, ya udah ladenin aja. Ya ini sekalian ya, kayak kemarin waktu itu ada yang sampai tukang berita bilang, tukang berita lagi, wartawan ya. Tukang berita, wartawan sampai nanya, Pak katanya kasus-kasus yang menimpa Bapak itu justru menguntungkan Bapak gitu. Terus Pak Jokowi bilang, ya gitu, kalau gitu jangan bikin gaduh katanya. Nanti bikin saya untung terus. Santai banget gitu aja kan gitu kan. Ini kayak ada something ya, karena tiba-tiba ada energi yang bisa dibilang ada yang datang ke sini. Ya entah langsung pokoknya protek aja lah gitu. Iya, ini juga meremang terus nih. Soalnya energinya agak sedikit keras, P. Jadi tadi kakek langsung itu. Iya, agak maksudnya ini juga meremang terus nih. Ya, jadi kita hari ini dalam konten ini kita mau menelusuri secara energi melalui kartu tarot ini. Benar nggak sih Pak Jokowi itu adalah seorang keturunan dari Sunan Giri ya?
Nah, kalau berarti kalau misalnya dia benar, secara silsilah yang sudah diungkapkan oleh tadi sudah saya sampaikan, Kiai Haji Hanan itu yang dari Madura, ya itu benar. Berarti Pak Jokowi itu keturunan ke-16 dari Sunan Giri. Jadi bayangin betapa berdosanya orang-orang yang selama ini membenci beliau, ya kan? Karena gimana juga beliau masih punya satu kaitannya dengan, ya ibaratnya Wali Songo, dan Wali Songo itu ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi kan. Jadi ya ibaratnya kita harusnya bersyukur ya, presiden kita pernah menjadi presiden kita itu seorang keturunan dari Nabi. Harusnya kita bersyukur ya. Pantasan aja. Ada satu ya, nanti saya masukkan juga cuplikannya, salah satu ulama yang sangat terkenal ya. Beliau itu dalam salah satu istilahnya kesempatan waktu Pak Jokowi berkunjung ke dia, itu sampai mencium tangan Pak Jokowi loh. Padahal dia udah paling tua kan. Berarti beliau bisa melihat siapa yang ada di dirinya Pak Jokowi. Wujud boleh Pak Jokowi, tapi dalamnya kita nggak tahu. Jadi ada satu istilah, seorang wali itu hanya bisa diketahui oleh wali yang lain. Nah, ya, beliau itu tingkatannya luar biasa ya. Dan memang beliau udah almarhum gitu ya, kita juga doain Al-Fatihah buat beliau, ya kan. Beliau juga lah yang mendoakan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bisa jadi satu, ya kan. Akhirnya terbukti nyata, ya kan. Dan pada saat banyak kesempatan beliau juga sering menasihatin Pak Jokowi. Jadi kalau saya lihat ya, Pak Jokowi itu sangat dekat sama ulama-ulama, sama kiai-kiai yang ulama-ulama segala macamnya. Beliau sangat dekat dan sangat menghormati, ya kan. Jadi orang yang seperti itu kok masih bisa dipandang yang aneh-aneh itu loh, yang dibilang apalah gitu ya, gitu. Oke, kembali ke topik malam ini. Kita ini cuma versi yang kita aja ya, tapi secara literaturnya, secara manuskripnya, secara silsilahnya memang ya sudah dikatakan bahwa Pak Jokowi itu keturunan ke-16 dari Sunan Giri ya, walaupun Kiai Haji Hanan juga mengatakan 95% dia yakin, ya kan. Kalau 95% ya udah 5% kan nggak ada pengaruhnya ya, istilahnya gitu ya. Ya sebagai manusia mungkin dia nggak berani menyatakan waktu bulat, karena kan ya ibaratnya dia belum bisa melakukan validasi, tapi berdasarkan catatan dia seperti itu gitu loh. Apalagi batin ya mungkin dia juga bisa merasakan secara mempunyai kelebihan spiritual, itu pastinya dia bisa tahu gitu loh. Kasarnya gini, kayak contoh aku mau ketemu, misalnya aku ketemu papi nih, ya kan, tapi di batin aku kayak yang apaan sih, nolak. Padahal mah kita fan-fan aja, baik-baik aja, tapi batinnya tuh kayak yang kesel, marah. Ternyata ya mungkin di diri kita yang dulunya ya kita tuh nggak cocok untuk berkawan, untuk bersahabat atau berteman jadi pasangan kayak gitu. Iya, iya kan? Udah, dengan diambil? Oh, aku yang ambil. 3 kartu coba. Langsung 3-3-nya aja. Ya ini kayaknya memang ada yang hadir ya di studio kita. Ini di belakang saya juga saya ngerasain banget gitu. Ada energi-energi yang hadir ya, mungkin ya ini nggak tahu, mungkin ini memang ya, kalau kita ambil topik ini nggak tahu tiba-tiba kepikiran aja ya, mungkin memang sudah waktunya ya, untuk diungkapkan gitu. Coba kita lihat. Yang pertama yang Emperor. Nah ini menarik nih.
Coba Ini- beberkan kepada ini- netizen besti. Tuh. Jadi di kartu ini aja sudah membenarkan sebenarnya. Ya. Yang pertama itu kayak gambar apa ya, maksudnya kayak seorang raja yang duduk di tahta. Dan itu bisa kita umpamakan sebagai leluhur kita, karena kita bertanya kan tentang leluhur, ya kan. Nah, konteksnya gitu. Jadi kalau membaca kartu tarot tuh bisa diasosiasikan dalam banyak hal, tergantung pertanyaannya kita. Nah, kedua ini yang menarik adalah satu orang yang duduk di atas singgasanan dan pakai tongkat, ya kan. Terus ini bolanya ada 7. 7 itu siapa? Presiden ke-7 kita siapa? Jokowi. Perizinan. Ya, bener kan? Jadi ya energi yang ketangkap di tarot ini bahwa leluhur dari presiden ke-7 itu benar, ya, mengarah ke seseorang yang kalau kita mau bilang ya seorang yang suci lah, ya, para wali gitu loh. Dan ya kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan energi yang kita tarik, ya memang Pak Jokowi punya keturunan dari salah satu wali Songo, yaitu yang katanya wali Songo salah satunya adalah dari Sunan Giri, dari jalur bapak, ya. Dan itu juga kan memang sudah dijabarkan seperti tadi di awal sampaikan gitu. Ya, nanti kita sertain di video-video ini cuplikan-cuplikannya. Ya. Gimana menurut Mama? Bisa pas gitu. Ya. Kemungkinan juga ya dari kartu ini ngasih tahu kayak bahwa presiden ke-7 itu mempunyai terah atau leluhur yang kuat. Iya, terah leluhur ya dari beliau, Sunan Giri, gitu. Ya kan, ini kan emperor kan bisa dikatakan presiden ya, presiden ke-7, leluhurnya memang dari seseorang yang kita boleh katakan ya yang mempunyai satu terah yang sangat bagus lah sampai ke para wali Songo gitu ya. Buang deh rasa benci, iri hati. Sekarang mah damai-damai aja. Pantasan aja ya Mia. Setiap orang yang kayaknya kalau menyudutkan Pak Jokowi itu cepat banget kena ini ya, kena karmanya ya. Gitu iya kan? Sudah lihat berapa banyak loh. 10 tahun kita bisa lihat berapa banyak tuh. Ada yang yang berapi-api begitu membenci Pak Jokowi, nggak lama, maaf kata ya, bukan disumpahin ya, tapi memang jatuh sakit, kemudian ada yang meninggal, ada yang ibaratnya dibukakan aibnya dan segala macam gitu ya. Jadi ya ibarat kalau ibaratnya kita itu membenci seseorang yang secara spiritual batin dia itu memang sangat tinggi gitu ya istilahnya. Ya pasti tuh keburukan kita tuh cepet banget tuh berbuahnya. Ya kan, ibarat kayak pohon tuh kayak dikasih booster tuh langsung berbuah gitu. Gak tahu-tahu kita, ya bukan berarti dari beliau memberi hukuman, bukan, tapi itu adalah hasil perbuatan kita sendiri yang kemudian menjadi nyata gitu loh. Aib itu jadi kebuka gitu. Ya kan? Itu udah berapa banyak banget tuh, ya kan? Kita pernah dengar kan juga ya kasus kayak misalnya orang yang dianiayain waktu itu Pak Ahok kan, ingat nggak? Itu sempat heboh kan ketika dia bilang di pengadilan bahwa Tuhan itu tidak tidur ya, suatu saat nanti orang-orang yang menjatuhkan dia itu akan terbuka semuanya, aib dan sebagainya. Ternyata bener satu persatu kan. Bayangin itu orang biasa ya, ibaratnya orang biasa yang mungkin nggak punya terah yang sampai ke mana gitu. Apalagi Pak Jokowi, dia bisa jadi presiden itu sudah pasti dipilih, dikehendaki, diberikan amanah ya oleh Tuhan, oleh Allah sebagai pemimpin. Karena nggak ada satu orang pun bisa menjadi pemimpin dari kaumnya kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau kita membenci apa yang dipilih oleh Allah, ya kira-kira gimana lah, itu tahu sendiri lah, ibaratnya gitu ya. Ya namanya manusia ada kekurangannya, ya namanya manusia, ya kan nggak mungkin lah bisa memenuhi semua keinginan orang ya. Misalnya kamu lah sebagai seorang bapak, ya kan ada anak yang mungkin nggak puas sama kita gitu kan. Gitu. Padahal mungkin cara orang tua berpikir berbeda gitu. Oh ini lebih penting, tapi anak pikir oh nih papa nggak pilih kasih ini, nggak sayang nih sebenarnya. Nah itu ya, jadi
di keluarga kita aja kita nggak bisa memuasin semua orang, apalagi sebagai seorang presiden yang punya rakyat 270 sekian juta orang, Ya, punya betul. kepala, ya. Iya. Gimana mau muasin semuanya itu nggak mungkin gitu loh, ya kan. Tapi kan kita bisa lihat bahwa pengabdiannya itu benar-benar untuk rakyat atau enggak gitu, itu aja. Betul. Ya kali ini kita bahas simpel gini aja sih sebenarnya. Iya, bahasnya ya simpel aja, udah nggak usah ribet-ribet. Pokoknya intinya dari kartu yang kita ambil tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa secara energi itu memang Pak Jokowi masih keturunan salah satu wali. Nah, kalau menurut catatan itu ya wali itu adalah dari Sunan Giri, ya kan. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi yang meneliti lebih dalam ya. Karena kan kita nggak punya apa istilah informasi yang tentang manuskrip yang bisa kita lihat kan nggak ada gitu ya. Jadi mungkin suatu saat nanti ada orang yang mau meneliti tentang itu lebih dalam lagi. Tuh. Tapi biasa kalau yang kayak gitu mah, kekuras energinya sampai ngos-ngosan. Biasa kalau kayak gitu tuh ya tergantung ya, kitanya ngedrop sampai 3 hari atau 5 hari, ya kurang lebih seminggu ngedrop. Kayak gitu karena kayak melihat ininya ya, di flashback ke dulunya kayak bahasanya sekarang apa past life ya. Kayak gitu, melihat yang dulunya ini sebenarnya siapa, beliau ini siapa gitu, Pak Jokowi kenapa bisa ada terahnya ini gitu. Oh ternyata dari bapaknya ini apa, ada sangkut pautnya atau ada apa ya, benang merahnya lagi segala macam kayak begitu. Terus kalau misalkan orang yang memaksakan untuk benar-benar flashback itu ya ngeri, takutnya ya mungkin enggak, maksudnya tidak hanya secara, maksudnya bukan secara mistis yang seperti itu, mistis yang pasti itu akan capek banget ya, tapi maksudnya secara literatur. Jadi kayak penelitian tentang catatan-catatan keturunan gitu loh istilahnya. Ya pasti gitu loh, tapi ya saya percaya bahwa Kiai Haji yang di Madura itu berkata benar gitu loh kan, dia ngapain yang berkata bohong gitu kan. Ibaratnya dia punya catatan seperti itu gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu ya, harusnya keluarga Pak Jokowi tahu mestinya, ya kan. Cuma tapi kita nggak tahu lah. Ada yang memang dari keluarga misalkan dia sudah mengetahui silsilahnya, tapi dia nggak usah gitu. Ada loh. Kadang ada orang yang ibaratnya ya dia ada keturunan apa, tapi dia ngomong-ngomong ke orang karena pengen kesohor. Ya. Biar orang tuh kayak yang kayak keren lo gitu ya. Nunduk lah jatuhnya, kayak yang beginilah gitu. Nah, sedangkan kalau beliau kan kayak ya bisa juga dia nggak mau gitu, bisa aja. Karena kan kalau mungkin dari pandangan Pak Jokowi itu, saya kan rakyat biasa, manusia gitu. Sama kita mah gitu mungkin. Bisa juga. Itu kalau dari pandangan aku gitu. Dan jawaban di tarot juga simpel ya, kayak kita beneran nanya sama orang apakah ini benar ini, jawabannya ya. Itu doang. To the point doang aja gitu ya. Kagak panjang lebar gitu, pokoknya to the point aja gitu. Ya kayak Pak Jokowi juga kalau misalkan ditanya banyak wartawan jawabannya to the point. Mungkin juga kan hal kayak gini tuh kalau secara metafisika, secara gaibnya, mistisnya ya kan. Mungkin juga ya udah pokoknya secara ini to the point ya gitu, tapi nggak perlu ada penelusuran lebih dalam lagi, mungkin gitu ya, karena kan ada hal-hal yang mungkin tidak perlu diungkapkan gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi pembahasan kita ya udah gitu aja. Singkat aja. Iya, singkat, padat, jelas. Iya, pokoknya intinya saya pribadi dan melalui kartu ini meyakini bahwa Pak Jokowi memang keturunan dari salah satu wali songo yaitu Sunan Giri. Itu aja ya, dan itu secara energinya dapatnya begitu ya. Ya itu energi yang kita dapat ya. Mungkin orang lain bisa berpendapat yang berbeda ya, silakan saja. Yang penting kita punya adab berbicara yang baik ya. Kalaupun misalnya berbeda pendapat, ungkapkan pendapat dengan cara yang baik ya. Jangan komennya yang kayak menantang orang mau gimana gitu kan, ngapain gitu ya. Nggak ada gunanya gitu. Iya, betul.
Jadi udah cukup ya Pi ya. Udah, itu aja. Video kita kali ini tentang menelusuri jawabannya. Ya, cuma ya doang gitu. Jadi buat teman-teman juga yang support aku, jangan bosen ya, tonton videonya walaupun cuma sebentar, jangan di skip. Tuh iklan jangan dilewatin aja gitu, tontonin aja sampai akhir. Ya pokoknya buat kalian semua terima kasih yang udah support channel Serem Midnight ya, yang udah support aku juga, terus sama suami aku ya, pokoknya kalian the best lah. Terus jangan lupa untuk dinyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.